baik? Alhamdulillah Selalu mendukung. Baik Bu Mila, mudah-mudahan keadaan Bu Mila pada saat hari ini ya, ketika pendampingan 2 dalam keadaan sehat Bu Mila ya, supaya kita fokus pada pendampingan 2 saat ini ya. Fokus pendampingan 2 saat ini tentang diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah ya. Kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokapare 1 ya. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya. Bu Mila, kita masuk ke bagian inti pendampingan ya. Bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang sekarang Bu Mila jalani? Bagaimana? Sejauh ini dukungan dari kepala sekolah selalu mendukung, memotivasi dan mempersilahkan kita konsisten dari awal, mempersilahkan saya khususnya untuk menggunakan fasilitas sekolah yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan. Kemudian dengan rekan sejawat, ketika ada hal-hal yang data atau hal-hal yang saya perlukan dan ada di guru tersebut, mereka dengan welcome-nya, dengan mudahnya untuk berbagi informasi. Bentuknya mereka berikan seperti apa? Karena kebetulan saya di sekolah ini kan baru menginjak 1 tahun aja. Jadi saya cukup sering berkomunikasi dengan rekan guru senior yang sudah cukup mengenal keadaan internnya sekolah ini seperti apa. Jadi saya sering sharing juga dengan beliau. Kemudian mereka punya datanya, saya sering bisa melihatnya gitu saja yang sudah mereka laksanakan di sekolah itu seperti apa. Jadi dampaknya ke saya cukup membantu saya dalam perencanaan kedepannya yang berkaitan dengan hal-hal atau tugas yang diberikan oleh PPGP. Tantangan apa tantangan yang Ibu Mila hadapi nih selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah khususnya? Tantangan seperti apa? Tantangan lingkungan sekolah dari awal tetap masih ada ini ya, pembagian apa sih tugas. Kadang-kadang ada satu saat yang bentrok. Saya benar-benar harus membagi waktu, harus benar-benar membagi konsentrasi antara tugas utama menjadi guru di sini dan satu sisi juga tugas saya dengan komitmen sudah mengikuti PPGP yang harus tetap berjalan. Kadang-kadang itu yang masih tarik menarik gitu. Manajemen waktu yang kadang-kadang ini ketika kita ada kegiatan ternyata ini berbentrokan dengan ini ya program pendidikan guru penggerak. Kadang-kadang anak juga jadi di kelas jadi agak terlenikan. Apa yang Bu Mila lakukan tuh untuk menghadapi tantangan tersebut? Ketika saya sudah mengetahui esok hari yang saya harus selesaikan adalah ini dari PPGP, ada deadline-nya ini, kemudian keadaan di kelas saya mau praktik seperti ini, maka benar-benar sebelumnya saya membuat perencanaan secara sistematis, kemudian mengkondisikan yang harus kondisi dulu di kelas seperti apa, karena saya mau menyelesaikan ini. Jadi pengkondisian yang matang, perencanaan waktu yang matang juga, sistematik yang harus saya lakukan itu benar-benar harus dilakukan seperti ini. Apa dulu? Jadi walaupun di pelaksanaannya ada sedikit miss, tapi alhamdulillah cukup membantu untuk meminimalisir. Apa rencana Ibu Mila ke depannya ya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang kita jalani ini berjalan secara maksimal? Apa yang harus saya lakukan? Keyakinan pasti ini akan selesai. Kedua, harus berikhtiar maksimal. Kemudian
bersikap terus welcome terhadap pembaruan, welcome terhadap informasi dari siapapun selama itu bisa menambah apa yang kita butuhkan. Itu harus dan mau welcome juga, membuka komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang saya lakukan dari penyelesaian. Apa saja yang sudah Bu Mila pelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3, apa aja yang Bu pelajari? Pertama itu tadi melaksanakan pembelajaran itu saya berusaha semaksimal mungkin benar-benar fokus pada murid, selalu menuntun mereka. Kemudian saya juga berpegang pada nilai dan apa sih peran guru pemula. Saya memaksimalkan untuk mencoba aplikasikannya di kelas, di lingkup sekolah, yang mungkin ada ini adalah di masyarakat, karena tetap aja di masyarakat ada cukup mengenal background saya adalah seorang guru, ada relevansinya ya di peran guru pemula lingkungan sekitar sekolah. Kemudian ke yang 1.3, ternyata itu semua memberi pembelajaran kepada saya bagaimana meluruskan cita-cita yang selama ini sudah saya punya, saya sempurnakan, yaitu dalam ketika mendapatkan materi fisik guru pemula. Jadi semakin apa ya, dimantapkan, ditambahkan, oh mungkin itu yang harus diluruskan dari pemikiran kita, ini coba meluruskan fisik. Apa yang Ibu pelajari kemudian sudah diimplementasikan di kelas Ibu? Terus berikan contohnya seperti apa? Pertama adalah menumbuhkan budaya ini, kelas itu belajar untuk anak-anak bisa fokus, bisa aktif dengan saya menciptakan, melaksanakan metode pembelajaran yang benar-benar mengaktifkan mereka untuk responnya. Dan mulai saya perbaiki dan diterapkan, dan respon-respon sudah mulai terlihat. Kemudian saya lakukan refleksi, reaksi juga sudah positifnya, kurangnya apa. Kemudian saya coba selaraskan kembali dengan nilai dan peran guru pemula yang sudah saya dapatkan awalnya. Apakah terjadi perubahan terhadap murid Bu Mila di kelas, dan bagaimana tanggapan atau respon murid Bu Mila terhadap perubahan itu? Respon mereka Ada perubahan nggak Bu Mila? yang saya rasakan ada perubahan, Ya. yaitu pertama kalau dari diri saya, ketika saya melakukan pembelajaran itu lebih sistematis dan lebih apa ya, yang ingin saya capai dari pembelajaran harian itu lebih tertata dan lebih terlihat gitu. Kalau respon mereka mulai aktif tanpa mereka sadari mereka sudah mulai aktifnya begini, berani berbicara. Ada keberanian Iya, ya? ada keberanian menyampaikan apa yang mereka perlukan. Bagaimana perasaan Bu Mila setelah menerapkan ketiga modul itu ya, dari 1.1, 1.2, 1.3 di kelas Ibu Mila? Bagaimana perasaan Ibu Mila? Perasaannya semakin semangat, semakin tertantang. Jadi semakin tertantangnya berarti saya setiap masuk kelas itu harus memberikan pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Bagaimana caranya? Berarti saya harus mengeksplor terus metode-metode apa, penerapan pembelajaran apa yang bisa berpusat kepada mereka. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki Bu Mila ke depannya? Yang sudah baik dulu deh Bu Mila. Yang sudah baik yaitu motivasi ingin terus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, karena itulah awalnya kan kita mau melakukan hal tidak ada ya pasti tidak akan jadi apa-apa. Menurut saya seperti itu. Jadi konsep
konsistensi semangat, konsistensi keinginan mau mencari informasi, mencoba hal baru, dan menerapkan kepentingan murid dalam jadi bersih dan terus mau belajar tentunya dengan itu, kemudian dan berkolaborasi terus dengan stakeholder yang ada di sekolah. Dari pemetaan komunitas praktisi di Loka 1, dalam komunitas praktisi mana saja yang Ibu Mila memiliki peran atau pengaruh? Komunitas praktisi mana nih? Kebetulan kalau praktisi komunitas saya masih MGMP. Kalau di MGMP itu perannya mereka sebagai Kalau di MGMP saya masih anggota. Pengaruhnya satu update informasi khususnya tentang pembelajaran prakarya di tingkat kampus atau tingkat. berarti peran Bu Mila di MGMP khususnya di Mapela Prakarya ya, berperan sebagai anggota, terus memberikan pengaruh dan dampak positif bagi Bu Mila untuk menambah wawasan atau pengetahuannya. Nah, bagaimana sekarang kita ngobrol masalah tentang di sekolah sendiri nih. Apakah Ibu Mila sudah mulai merintis komunitas praktisi? Ya. Sudah mendapat dukungan awal tidak? Untuk merintis saya masih sejauh ini masih baru di tahapan sharing, mengidentifikasi, sharing dengan teman-teman yang satu frekuensi pemikiran, gitu. Masih mencari Pembacaan doa. rekan mana saja yang satu frekuensi berpikir terhadap apa yang akan kita jadikan komunitas praktisi gitu. Jadi masih mengidentifikasi. Apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Ibu Mila mengajar, dan bagaimana mengatasi tantangannya? Tantangannya seperti apa dulu, terus bagaimana? Tantangannya yaitu di komunikasi, kemudian cara komunikasi, cara menjalin hubungan komunikasi dengan sesama rekan sejawat yang keadaannya kalau dikelompokkan itu istilahnya ada bagaimana saya harus bisa berkomunikasi dengan guru senior, kemudian dengan guru yang benar-benar sejawatnya secara ininya sama, ya, dan dengan rekan guru yang memang mempunyai kepentingan atau membuat kebijakan sekolah. Apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Itu proses ternyata semakin mendalami cara berkomunikasi dengan setiap individu itu yang berbeda karakter, itu menjadi tantangan tersendiri. Karena saya ketika berkomunikasi dengan seseorang tentu saja mempunyai targetan. Ketika saya mengobrol atau berkomunikasi dengan guru A, saya ingin bisa sampai ke sini obrolan saya. Namun yang menjadi menarik di situ ketika saya harus menyelaraskan antara karakter beliau dengan cara berkomunikasi saya. Sekarang strategi yang akan Ibu lakukan nih untuk memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Strateginya apa? Saya mau bikin nih komunitas praktisi, tapi saya baru mulai sharing aja nih. Ya, strategi selanjutnya apa? Supaya ini bisa saya memulainya. Satu, walaupun di tengah kendala komunikasi yang tadi disampaikan awal, saya harus mulai membuat deadline sendiri. Jadi jangan terlena dengan terus saya harus menyelaraskan dengan komunikasi tadi, gitu ya. Saya harus mulai mempunyai deadline dan mulai mempersiapkan rekan-rekan guru mana yang bisa saya ajak lebih dalam untuk merintis komunitas praktisi ini. Apa yang akan rencana Ibu untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk? Ini kita ngomongin komunitas praktisi yang sudah dibentuk, agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar murid.
biasanya kan di MGMP kita berbagi informasi, berbagi keterampilan baru yang bisa menjadi diterapkan di sekolah masing-masing. Kita coba terapkan di sekolah, kemudian hasilnya dan menghasilkan produk yang baik, saya akan mencoba di dalam komunitas praktisi saya untuk ditindaklanjuti lebih lagi, baik secara produk dan lingkupnya. Yang mudah-mudahan nanti dampaknya berdampak kepada murid itu sendiri dan kepada sekolah secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah beberapa hari bergabung di acara ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan ibu semuanya ini baik. Sebelumnya awal ini alangkah baiknya kita mulai acara ini sama-sama mengawalinya dengan doa pembukaan, yaitu kita bersama membaca doa. Kepada yang terhormat kepala sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mila pada kesempatan ini. Saya selaku kepala sekolah diperkenalkan untuk menyampaikan sambutan berbicara untuk mengisi kegiatan. Kebetulan Ibu Mila ini adalah calon guru penggerak di angkatan 9. Sudah seperti ini, Bu Titi, Bu Minden, Bu Rizky, kebetulan ini juga adalah calon guru penggerak. Ini Terek, Terek beresna, Terek beresna. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran sampai tuntas meraih guru penggerak. Tapi ini yang Diskusi visi diskusi bagaimana kondisi Bu Mila di sekolah sebagai guru penggerak. Untuk ini sebenarnya saya tidak akan kali ini dan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP 4 Padalarang dan terima kasih Bunda ya sudah diperkenalkan untuk hadir di sini, sediakan tempat juga untuk mengadakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekannya Ibu Mila yang sudah mau menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya. Dan kepada Ibu Mila juga terima kasih sudah menyambut saya di sini. Sediakan tempatnya juga ya Bu Mila ya. Kita sudah koordinasi dari hari kapan gitu ya, masalah waktu segala macam supaya cocok dengan Ibu Mila dan kepada Pak Hilman juga ya selaku senior saya. Ya, terima kasih atas kedatangannya, penyambutannya. Baik, kedatangan saya di sini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Eva Arianti. Saya sekarang mengajar di SMP 2 Nopra. Saat ini saya adalah pengajar praktik angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat yang akan mendampingi Bu Mila selama mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ke depan. Jadi otomatis selama 6 bulan akan bolak-balik ke sini ya Bunda ya, tidak apa-apa ya. Bolak-balik 6 bulan. Iya, seperti itu karena kalau pendampingan itu pasti akan sebulan sekali bertemu dengan saya ya. Mungkin kalau yang sekarang berbeda karena kalau yang sekarang itu ada tambahan selain nanti pendampingan personal dengan Ibu Mila, saya juga akan ada memfasilitasi atau memoderasi diskusi visi guru penggerak dan nanti kita melihat visi sekolah. Ini merupakan serangkaian dari pendampingan kedua yang tujuannya adalah
bagaimana kita mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Gitu ya. Baik, saya akan menyampaikan susunan acara pertemuannya. Yang pertama adalah pengantar, tujuan diskusi. Tadi tujuannya sudah jelas ya, mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Terus merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir penutup nanti akan disampaikan oleh saya. Baik, pada saat proses diskusi yang dilakukan ini, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan proses pendidikan CGP, di mana CGP Ibu Mila ini sudah mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Jadi ini adalah implementasinya. Bagaimana cara melanjutkan atau menyampaikan visi guru penggerak dan nanti dilihat keselarasannya dengan visi sekolah. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang tentunya berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah, ya, untuk murid bersama, baik bersama rekan sejawat, dengan ibu kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Meskipun menjadi proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Ibu Mila sekarang bertugas. Sehingga saya berharap sekali semua pihak yang terlibat, yang ada di dalam ruangan ini terlibat aktif, berperan aktif dalam proses diskusi. Saya berharap lagi semoga kegiatan ini satu tidak mengubah, diharapkan tidak ada diskusi untuk mengubah visi sekolah yang sudah ada, Bunda ya. Kalau visi sekolah kan sudah dibentuk atau sudah diciptakan dari hasil dari seluruh diskusi warga sekolah. Jadi diharapkan diskusi ini tidak mengubah visi sekolah yang sudah ada, tapi kita mencari keselarasan antara visi guru penggerak dengan visi sekolah. Baik, tidak panjang lebar, kalau makin panjang semakin lama gitu ya, Bunda ya. Kita langsung saja kepada Ibu Mila, silakan Ibu Mila menyampaikan diskusi. Kita akan merumuskan kalimat penumpang nantinya dan melihat visi sekolah, keselarasan dengan visi sekolah. Saya punya beberapa kalimat penumpang atau kalimat yang belum tuntas. Mohon bantuan dari Ibu Bapak untuk melanjutkannya dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 6. Silakan ditulis selanjutnya dari kalimat penumpang tersebut di kertas yang sudah saya sediakan di meja di atas. Dan nanti yang sudah boleh saya tempelkan nanti di Semua sampai bawah ini. ya. Untuk kalimat penumpang yang pertama, saya memimpikan murid yang kreatif, kemudian murid yang aktif dan kreatif, kemudian memimpikan murid yang berakhlak mulia, memiliki karakter yang berpancasila, memiliki prestasi sesuai dengan kemampuannya, murid yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kemampuan atau kualitasnya, yang kemudian yang aktif mengikuti pembelajaran, yang soleh, beriman dan bertakwa. Kemudian saya memiliki murid yang belajar dengan senang dan merdeka. Kalimat penumpang di bidang berbeda di sekolah saya mengutamakan yang pertama adalah pelayanan prima dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kebersamaan atau gotong royong. Yang berikutnya di sekolah saya mengutamakan kebersamaan dan kedisiplinan. Kemudian di sekolah saya mengutamakan kepentingan murid. Kemudian di sekolah saya mengutamakan juga kepentingan siswa dalam pembelajaran, dan di sekolah saya mengutamakan mengembangkan kemampuan guru. Itu yang nomor 3.
mimpi kita bersama ya terhadap murid-murid kita. Dan di sini kalau kita dengarkan tadi, masing-masing dari kita mempunyai ada garis merahnya bahwa kita menginginkan murid-murid kita menjadi anak-anak yang berkepribadian berakhlak, soleh, gitu ya, baik, kemudian kreatif, punya kreativitas, mandiri, cerdas, dan dia juga mempunyai akhlak yang berakhlak, gitu ya. Itu adalah kalimat tumpang yang bisa memancing kita pada akhirnya nanti bisa melumpuhkan sebuah visi. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah sering mendengar ya kata-kata visi itu. Sebetulnya visi itu apa ya? Barangkali sebelum saya berpendapat tentang visi, dari ibu-ibu mungkin ada yang mau berpendapat bahwa visi adalah pandangan ke depan yang mau dicapai, suatu pandangan ke depan yang ingin dicapai, cita-cita, harapan, tujuan menurutku ini seperti itu. Baik, coba satukan ya dari pendapat ibu dan bapak. Visi itu adalah pandangan tadi, kemudian gambaran masa depan yang ingin kita capai bersama. Kalau sebuah visi, setiap orang punya visi pastinya, berarti lingkupnya adalah visi pribadi. Kemudian kalau berada di sebuah organisasi, berarti visi organisasinya pasti ada. Dan kita ada di sebuah instansi sekolah, maka judulnya adalah visi sekolah atau pandangan harapan yang ingin kita capai dari sekolah ini ke depannya. Baik, kita sepakat ya tentang visi adalah itu. Kita lanjutkan. Sebetulnya keberadaan visi itu sejauh apa pentingnya bagi sebuah diri kita atau sebuah organisasi? Keberadaannya visi itu untuk apa? Tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung bahwa visi itu dapat memberikan arah untuk kita, memberikan tujuan dan inspirasi untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Itulah peran adanya sebuah visi dalam hidup kita atau dalam sebuah organisasi. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita tadi, tentunya adalah tahapan supaya itu menjadi sebuah visi yang matang, sebuah visi yang benar-benar terencana dan kedepannya benar-benar bisa mencapai tujuan. Biasanya kita akan mengawalinya dengan sebuah prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Yaitu sebuah langkah-langkah proaktif yang diambil untuk mengarahkan perubahan yang diinginkan dan memberikan dampak positif, melibatkan pemimpin. Di situ adanya kolaborasi dan upaya untuk merangsang inovasi. Jadi tadi di awal dari kalimat tumpang, perubahan-perubahan, saya ingin murid ini menjadi keselarasan antar visi. Kalau visi sekolah mah super dengan rinciannya santun dan religius, kalau di saya cakap dirangkum pada sebuah agamis ya. Kemudian unggul di sekolah diselaraskan, kalau di saya di situ adalah prestasi dan aktif di situ. Kemudian pelayanan prima, yaitu adanya kerjasama kolaboratif baik siswa, warga sekolah dengan warga masyarakat sekitar. Selaras ya Bu ya? Selaras. Ganti aja isinya ini. mungkin ada yang mau disesuaikan atau ditambahkan. Benar, disempurnakan mungkin ditambahkan. Nanti mungkin agak bawah ya. Nah, ini tadi tanya dari Bu Eva. Apakah visi di sekolah kita saat ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah, kalau cita-cita mah Sudah ya, selaras ya. Berarti kita coba dulu. iya. Jadi saya ketikkan ya Bu ya, sudah. Oke. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah? Ya, kan ada usulan saya juga seperti itu ya. Jadi sudah tidak usah di apa ya, untuk saat ini belum ada penyesuaian lagi kalau dari saya, tidak ada apa-apa, hanya untuk mencapainya yang masih PPW ya, Prosesnya yang susahnya dalam itu ya betul ya Bu ya. tidak harus seperti lagi Ya, mengklarifikasi ya. Sebelumnya sehat, saya sehat, karena sudah sehat ya Terus diperjuangkan. Iya. Harus diperjuangkan
terus. Kita masih jadi karena visi yang sekarang masih terbilang baru ya, Ya. jadi tahapannya masih sedang diperjuangkan. Berjuang Sejauh mana gitu ya? Sekarang Unggul, ya. unggul ya. Unggul. Iya. Unggul dalam bidang dan yang baru masih PR besar. Masih malu-malu. Masih malu-malu. Bisa dijelaskan malu-malunya seperti apa? Ikutan lomba, anak-anak kita masih belum pede. Padahal bakatnya itu bagus ya, potensinya bagus. Kalau mau ikut, Boleh nambahin Bu? Boleh Bu ya? Nah ini unggul kelihatan pada saat pendaftaran ke sekolah melanjutkan sekolah. Ya. Kita kalah pesaing nilai gitu ya Pak. Bahasa Oke, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi kita mulai dari murid kita. Apakah sejauh ini yang sudah ada di dalam murid kita, yang sudah dilakukan, dilaksanakan, ada di murid kita sudah mulai selaras dengan visi sekolah kita. Misalkan anak sudah datang tepat waktu, udah jarang yang terlambat. Contoh konkret perilaku siswa yang mencerminkan visi sekolah. Kalau saya mencobanya ini yang saya ya dari aktif dalam mengikuti semua pembelajaran walaupun ada satu dua aja yang istimewa ya gitu ya. Sikap sopannya terhadap semua warga sekolah dan lebih disiplin. Kalau yang tadi seperti Pak Nina sampaikan ada aja yang masih cuek dan sebagainya. Mungkin dari Ibu Bapak mau menambahkan yang sudah terlihat dari murid kita. Boleh potensi siswa. Ya, potensi ya, prestasi yang tadi ya. Contohnya ya kegiatan sholat duha ada nggak? Ada pembiasaan. Biasa. Nah, iya, Fitri pembiasaan kita. Kita setiap Jumat ya Bu ya, supaya Jumat ya dua pembiasaan. sebagian bebersih ada lagi. Ya, saya mulai dulu ya. Kalau saya setiap kegiatan pembelajaran kita sudah mulai berkolaborasi, walaupun dari jurusan ya sering-sering saya mau ngobrol tentang ini enggak gitu ya, tapi secara nggak langsung kita sering lah ngobrol sama titik-titiknya dan seterusnya di kelas saya begini-begini gitu ya Bu ya. Kita sudah mulai sering ya kolaborasi dalam hal itu belum secara resminya saja tertulis atau terjadwalkan gitu ya. Kemudian dengan menerapkan bermacam-macam metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan murid. Mungkin di pelajaran saya pakai metodenya project, kemudian di pelajaran Fitri gitu ya berbeda metode pelajaran Novi apa, kemudian di kelas 9 seperti apa, Busnya sama Bu Dini juga sama dan Pak Iman gitu ya. Kita sudah mulai beragam metode yang kita gunakan terhadap pembelajaran para murid. Itu dari saya, mungkin dari Ibu Bapak ada yang menambahkan dari sisi gurunya gitu apa ya. Kalau saya untuk kegiatan kolaborasi ini tentu saja dulu pernah juga melaksanakan STEM ya Bu Novi, dari 4 mata pelajaran diadakan saya prakarya untuk masih IPA, kemudian ada seni budaya dan yang sebelum itu IPA, prakarya, seni matematika. Jadi ada kolaborasi dan pembelajaran yang kami istilahnya sampaikan di kelas 8 kemarin itu, tahun kemarin ya, ini ya tahun kemarin ya sebelum COVID gitu. Nah, itu ada kolaborasi antara antar mata pelajaran gitu. Jadi kolaborasi. Dan saya juga mencoba di akhir ada di ujian praktek. Jadi ada kolaborasi dengan pelajaran yang lain sehingga kolaborasi antar mata pelajaran juga tercipta lagi di situ pas akhir praktek ujian praktek. Terus seperti itu ya. Jadi puncaknya ya ada pembelajaran ya pembelajaran dilaksanakan untuk kolaborasi ya seperti berkaitan dengan visi pelayanan prima. nah ya itu pelayanan prima dan full
pendampingan gitu ya, dan kolaborasi setiap waktu pelajaran saya. Selain banyak terima berarti Iya. itu ada orang tua. Sudah muncul, sudah ada, tapi walaupun tidak banyak. Dan ternyata perasaan kita bagaimana ya? Ketika ada assalamualaikum. Wah, dia senang. Masih memang sebelumnya dia WhatsApp dulu. Oh iya. Mau silaturahmi ke sekolah. Mas bacaan gitu. Enggak. Dari ibu yang lain gitu. Kelibatan orang tua dalam pembelajaran Untuk lainnya. Oh, dalam bazar pernah ada kemampuan dalam bazar. Dulu pas ada bazar makanan itu kan ada. Kalau kelas 9 kemarin disponsori oleh orang tua. Dari mulai bahan sampai dengan segalanya dan keuntungannya untuk uang. Untuk waktu kolaborasi ada di bazar ada pameran ya pameran dua itu ya dari situ kita ambil membuat makanan yang dijualnya anak-anak. Kolaborasi setiap guru ya Pak ya. ada lagi nggak Bu? Ada lagi. Ya, soal kolaborasi sama ya, antara guru khususnya dengan mimpi atau visi yang seperti ini gitu ya, ada dalam proses dia menjadi suatu guru itu ya harus proses yang baik. Apalagi harus menaiki tangga yang lumayan 80 derajat gitu ya. Pasti itu kan nggak mudah, nggak ya yang kita punya dia harus jadi PR-nya dari gurunya dulu ya, terlihat tidak kolaborasi dari gurunya. Ada yang lain? Gimana diri sendiri gurunya? Nah, mulai dari Memotivasi diri dulu. betul. Mulai dari diri. Biar supaya kayak Bu Mila gitu. Bu Mila. Guru penggerak itu salah satu ya inisiasi perubahan untuk komunikasi. Ya. Baik, lanjut Bu Mila. Kalau mau coba diri kita ya, menciptakan komunikasi terbuka di antara kita terlebih dahulu supaya kemajuan terpantau kemajuan visinya sudah sampai di mana, kemudian inisiatif perubahannya itu penting untuk mencapai visi sekolah. Jadi kita bisa sama-sama memantau, oh goal kita baru sampai kalau mau diangka baru angka berapa nih gitu. Berarti apa yang harus kita push kolaborasi seperti apa, itu yang penting. Yang kedua, kalau kita tematiknya adalah begini, apa saja kolaborasi yang bekerja dengan kepala sekolah, orang tua untuk memberikan visi sekolah. Konkretnya kolaborasinya yang seperti apa? Baik kita dengan kepala sekolah, orang tua, bentuknya apa ya? Komunikasi gitu ya. Ya, Komunikasi bisa kalau ya ada sesuatu dalam antara dua guru kemudian seorang tua Iya. sudah berkomunikasi sekolah seperti apa kalau sekolah bisa dilokasikan sesuatu ini dengan hubungannya bersama orang tua kemudian bersama anak-anak juga nanti di mana di sekolah juga kemudian dengan siswa dan komite satu besar kolaborasi antara guru dan izinkan saya mencoba meramu apa yang hasil kita diskusikan tadi dalam sebuah kesimpulan, yaitu saya mencoba membuat tulisannya visi guru penggerak yang selaras tadi ya, kita sudah menyatakan selaras dengan visi sekolah dengan mendukung tujuan sekolah. Di situ terlihat bisa memotivasi siswa dan memperkuat kesinambungan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional pada akhir. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Mila. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya dan keaktifannya sudah terlihat di sini. Memang kalau yang namanya keaktifan ya Bu Mila ya harus kita pancing, berarti kita memancing. Semakin kita pancing, semakin terasa kita untuk berpikir gimana nih. Ya. Tadi dari penjelasan Ibu Mila sangat runut sekali, sudah terstruktur, sudah bagus Bu Mila ya, apalagi visinya cakep. Dan saya baru tahu visi sekolahnya super. Kalau super ditambah cakep kayaknya itu lebih afdol. Super cakap. Ya super cakep jadinya gitu ya. Luar biasa itu
gitu. Jadi di sini saya cuma sebagai jembatan buat Bu Mila menyampaikan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekannya. Jadi sekarang mulai terlihat kok Bu Mila di sini mencoba untuk saya ingin menyampaikan visi saya kepada rekan. Kalau tidak diwadahi dengan saya, mungkin akan dipendam sendiri mungkin itu visi ya. Nah, jadi makanya niatan saya di sini adalah untuk menjembatani bagaimana supaya visi guru penggerak bisa selaras dengan visi sekolah. Tadi alhamdulillah sudah ada kesepakatan selaras dan sejalan. Terus Bu Mila juga tadi visinya mengambil juga dari visi sekolah sebagian ya. Walaupun dalam kenyataannya memang namanya visi itu kan artinya mimpi. Belum, kalau disebut sudah terlaksana semua bukan visi namanya. Itu udah finish berarti. Jadi kalau visi belum terjalan 100% ya namanya juga visi. Kita lagi berproses, itu tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan ini jadi bahan refleksi buat Bu Mila ke depan. Dan juga tidak tahu ya apakah si super ini akan berganti gitu ya. Nah ini sebagai pembelajaran buat Bu Mila juga nanti untuk terlibat ya dalam visi sekolah untuk di tahun-tahun berikutnya. Ditambah lagi di sini kan CGP-nya bukan hanya Bu Mila aja, sudah ada CGP Bang Ilman sebagai senior ya, CGP senior. Iya, ini juga senior ya. Ada Bu Tuti juga ya, Bu Mila ya. Terus ada Bu Mila. Ini luar biasa ini aset sebenarnya Pak. Cuman proses ini tetap berjalan, visinya Bu Mila tetap. Mudah-mudahan kita nggak tahu Bu Mila ya, mungkin cakap akan kolaborasi dengan super. Ya. Dan mudah-mudahan kedepannya Bu Mila menjadi lebih baik lagi dan nanti berkontribusi dalam kegiatan pemilihan penetapan visi sekolah. Dari saya mengucapkan terima kasih, sudah diwadahi, sudah difasilitasi baik dari rekan-rekannya maupun dari kepala sekolah gitu yang sudah mau bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan diskusi rasa perubahan. Baik, ada sedikit dari Bunda untuk kegiatan ini Bunda. Jadi diskusi lah gitu, diskusi bagaimana Bu Mila selama sekolah menjadi penggerak, implementasi seperti apa. Alhamdulillah itu walaupun pakai data, tapi dia memposisikan diri merasa bertanggung jawab ya di sekolah di sini dalam merupakan bagian dari SMP. Terlihat dari geraknya Bu Mila, lincahnya Bu Mila, kecil-kecil juga itu. Lincah juga sudah kerja, kancilnya Kancil ya, diskusi ini sama-sama kita foto bersama dulu ibu-ibu ya. Sebagaimana proses pendampingan ketika saya memoderasi Bu Mila diskusi tadi ya. Apa hal menarik nih yang ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Dan apa yang membuat hal tersebut menjadi menarik? Paling menarik adalah di dalam diskusi ternyata telah memberi gambaran kepada saya, ternyata rekan-rekan guru yang lain sama mempunyai keinginan, keresahan dan target yang ingin dicapai, dan itu bisa menjadi awal saya untuk menjalin hubungan komunikasi lebih mendalam. Jadi seperti beberapa contohnya, mungkin target itu adalah membentuk komunitas praktisi. Dengan sepertinya rekan-rekan guru yang lain sudah mulai tergerak untuk mau melakukan hal lebih dari yang biasanya, dan itu menjadi menarik bagi saya. Peluang awal bagi saya bisa melanjutkan selanjutnya. Jadi yang menarik itu saat proses diskusi tadi ya. Ternyata teman-teman tuh punya keresahan sama dengan saya, kirain saya aja gitu yang mikirin sekolah. Ternyata teman-teman yang lain juga punya pemikiran yang sama dengan Bu Mila ya. Baik, sekarang apa hal yang sudah baik yang perlu diperbaiki? Jadi hal yang baik dan hal yang perlu diperbaiki dari pendampingan kegiatan pada hari ini untuk pendampingan berikutnya. Hal yang sudah baik dulu deh hari ini. Hal
hal yang sudah baik. Sampai saat ini saya merasa terbantu sekali, terfasilitasi sekali, dan sangat mendapatkan informasi yang maksimal dari yang saya dapatkan dari pendampingan, yaitu dari Guru Eva, dan mempermudah saya untuk menjalankan apa yang harus saya jalankan sebagai CGP ini. Kita akhiri kegiatan diskusi kita dan tapi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.